banyak. Kebetulan pemateri kita sudah berada di room juga. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Bapak Profesor Dr. Endi Firdaus yang telah hadir dalam kesempatan kali ini. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi Iya Bapak, bagaimana kabarnya? wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terdengar suara saya? Alhamdulillah Bapak terdengar dengan jelas. Oke. Baik Bapak, untuk pekanan kali ini akan dibahas mengenai masjid sebagai pusat pembinaan umat. Mungkin ada juga waktu penyampaiannya itu selama 40 menit, lalu nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 15 menit. Boleh Bapak mungkin langsungkan saja pemateriannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Allahumma ja'al salawatika abada, Allahumma ja'al afdala salawatika abada wa ma barakatika sarmada wa azka tahiyyatika fadla wa adada ala asyrafil khalaiqil insaniyah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa ashabihim wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi ini kita bertemu di ruang Zoom bersama untuk melaksanakan kuliah duha. Saya diberi judul ini ya, sebagai pusat pembinaan umat. Ini antara pusat pembinaan dan pemberdayaan itu beda ya, agak beda. Oke, nggak apa-apa, masjidnya tetap begitu masjid. Saya ingin memperlihatkan kepada Anda, ini apa yang di saya itu memang diberikannya oleh oleh tutorial ini masjid pemberdayaan umat, jadi ada diberdayakan. Namun saya ingin lihat bahwa itu sebenarnya didirikan masjid itu untuk takwa. Kata-kata yang ini yang saya harus dibangun oleh kita adalah berdasarkan takwa. Karena itu masjid sebetulnya bisa jadi apa saja, tetapi tetap saja yang paling pokok adalah ketakwaan. Jadi masjid itu jangan dijadikan bahan untuk modal apa bukan untuk dijadikan alat sebagai, tapi harus pemuas hawa nafsu ukhrawi, ke akhirat arahnya, bukan ke duniawi. Saya tidak akan panjang-panjang sebetulnya menjelaskan ini semua. Kalau pusat Al-Quran sebagai masjid itu sebetulnya nama masjid sendiri dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab itu sama jadi tempat sujud. Nah, karena itu sujud, bahasa sujudnya inilah. Kalau musalla itu tempat salat gitu ya. Kalau jami' itu tempat berkumpul. Nah, ini banyak istilah untuk kata masjid ini. Kalau di Indonesia masjid jami ditambah itu, ada masjid ada jami'nya. Jami itu tempat berkumpulnya atau yang mengumpulkan orang. Nah, kemudian kalau di Timur Tengah biasanya kalau masjid besar itu disebutnya jami saja. Kalau di Indonesia di double masjid jami. Nah, padahal yang dimaksudkan di dalam Al-Quran maupun hadis itu tidak ada semuanya kecuali masjidun
usisa ala taqwa. Ini pastilah masjid itu dibangunnya itu untuk ketakwaan. Lalu aktivitas apa yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis gitu ya. Itu yang saya ingin kembalikan lagi, masjid fungsinya, masjid itu yang sebenar-benarnya. Kalau fungsinya itu untuk yang ketakwaan. Apapun sebetulnya kegiatan ini, sekarang kita masjid itu real, kita tidak duduk di masjid. Nah, kenapa perkembangan dunia yang sekarang harus kita jalani? Karena bahkan masjid saja harus kita untuk sementara, mungkin sementara dalam pikiran kita sementara wallahualam ya. Itu sementara masjid itu kita jangan jadikan tempat jadi klaster-klaster penyebaran penyakit ya, atau penyebaran virus ya, yang banyak yang virus ini membinasakan umat manusia sekarang ini. Dan sudah terbukti ya, yang masih ada, tapi saya melihat di media sosial masih ada yang tidak percaya. Kalau tidak percaya, datang saja sendiri tanpa apa-apa, begitu seperti yang dulu, kemudian Anda terpapar dan masuk rumah sakit. Bisa jadi begitu, atau tidak masuk rumah sakit, tahu-tahu sudah tewas saja gitu ya. Nah ini itu yang dialami banyak orang, termasuk keluarga UPI sendiri begitu ya. Ada juga mantan rektor kita ya, yang jadi duta besar di Tashkent sana, itu istrinya juga terkena ya begitu. Nah ini salah satu dan sudah wafat, sekarang sudah dimakamkan di Indonesia ya, sudah dimakamkan di Garut. Nah ini peristiwa yang sekarang membuat kita belum lagi menjadikan masjid sebagai pusatnya, jadi baik pusat pemberdayaan untuk bisa kita lakukan dalam kehidupan dunia ini untuk ketakwaan kita kepada Allah, atau sebagai pusat pendidikan, begitu juga pusat pengajaran juga sudah tidak lagi. Karena biasanya saya kalau jam 11-an gitu ya, setiap hari di Masjid Al-Furqan UPI itu saya tampil sebagai saya mengistiqomahkan diri pada masa-masa dulu itu, sebelum bertahun-tahun memberikan tafsir setiap hari sebelum zuhur gitu. Nah ini sekarang saya sudah tidak melakukan itu semua, saya sudah tinggalkan, dan saya juga diminta untuk melanjutkan ini di ruang Zoom seperti ini di jam 11. Tapi itu saya belum memberikan jawaban ya, belum mau respon gitu. Karena beberapa hal yang saya pertimbangkan. Kuliah saja saya berada di rumah, hanya kuliah, hanya hal-hal penting juga yang saya lakukan dengan Zoom ini, hanya perkuliahan begitu, dan ini kuliah 2 sekarang. Seperti ini. Nah, masjid itu tempat sujud, itu yang aslinya dari awalnya gitu ya. Baik sebelum Nabi Muhammad maupun setelah Nabi Muhammad, itu aslinya kalau nama masjid adalah tempat sujud. Gitu. Nah, kemudian dikembangkan oleh manusia. Nabi Muhammad mengembangkannya bagaimana? Nah, kalau Nabi Muhammad, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul kita itu mengembangkan masjid. Dan di masjid beliau hanya bicara 1 minggu sekali, yaitu hari Jumat. Itulah yang resminya, pendidikan itu yang resminya cuma itu gitu ya. Cuma itu. Kemudian sujudnya yang banyak. Karena setiap waktu sholat itu beliau sujud di masjid. Sholat sunat pun kalau Nabi Muhammad itu ya di rumahnya dia. Tidak di masjid. Baik sebelum sholat itu dilangsungkan ataupun setelah sholat itu dilangsungkan, sholat fardu maksudnya, itu berada di masjid karena rumahnya dekat memang gitu ya. Para sahabat yang lain pun juga demikian. Nah sekarang kita banyak
yang lebih betah di masjid sehingga sholat sebelum dan sesudah sholat rawatibnya juga mereka melakukan sholatnya di masjid. Nah, itu. Sedangkan kita sekarang sudah mengembangkan tempat masjid itu tempat yang lebih dari fatwa ceramahnya yang lebih dari mingguan saja gitu ya, lebih dari mingguan, bahkan bisa harian, bisa seperti saya katakan saya tiap hari begitu di tiap jam 11 itu, dan ada yang seminggu sekali yang menambahkannya dan lain sebagainya. Ada kegiatan, ada pesantren kilat, ada kegiatan pengajian, ada sebagainya macam dan banyak hal. Nah, ada yang membagikan zakat, ada kemudian membagikan daging kurban dan lain sebagainya. Itu yang kemudian diberdayakan itu seperti itu ya, orang-orang membuat kegiatan. Bahkan saya sedang menjadi mahasiswa itu saya tinggal di masjid dan melakukan berbagai kegiatan. Ada kegiatan harian, ada pengajiannya, ada kuliah subuh sekarang istilahnya, ada kuliah duha yang seperti ini. Nah, tapi semuanya di masjid. Nah, kemudian ada lagi pengajian malam. Kalau dulu itu sebelum ada internet dan televisi banyak ya, itu ada pengajian setelah maghrib, ada pengajian sebelum maghrib, ada yang dilakukan oleh anak-anak gitu ya, anak sekolah. Kalau di Masjid Al-Furqan itu IKIP Bandung, waktu itu saya masih IKIP Bandung ya. Itu di sore hari, siang hari, dan malam hari masih tetap ada melakukan hal itu. Itu yang disebut pusat pendidikan. Itu pendidikan adalah pendidikan ketakwaan. Kalau yang lain itu di dalam Al-Quran disebutkan ya bahwa dikumandangkan panggilan setiap hari gitu ya, hari Jumat. Jadi, karena itu dalam Al-Quran ada surat Al-Jumu'ah ada dikumandangkan ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' gitu ya. Nah, ini dikumandangkan oleh Al-Quran kepada kaum mukminin, wahai kaum mukminin ya ayyuhallazina amanu, para orang-orang yang sudah beriman, apabila dikumandangkan kepada kalian itu panggilan untuk salat Jum'ah gitu ya. Dan udialis salat ini yaumil Jum'ah fas'au ila dzikrillah. Segeralah pergi untuk mengingat Allah di masjid itu. Wa dzarul bai' dan tinggalkanlah jual beli. Fa iza qudiyatis salat fantashiru fil ard. Tapi kalau sudah selesai salat ya bubarlah kalian, bertebaranlah kalian di muka bumi ini dan mencari keutamaan Allah gitu. Nah, ini fasau ila zikrillah, segeralah kalian pergi untuk meninggalkan masjid dan mencari keutamaan Allah begitu. Nah, udah bisa dulu adalah pergi ke pasar untuk, jadi tidak dagang di masjid ya, tapi dagangnya atau mereka yang para pedagang itu berdaganglah di pasar. Gitu. Makanya bahasa Al-Quran yang membahasakan turunnya ayat itu dengan fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Nah, itu tinggalkanlah jual beli. Fas'au ila zikra wa idza qudiyatis salat, kalau selesai salat fantashiru fil ardh. Berpergianlah atau bubarlah kalian, bertebaran di muka bumi di mana saja tempat kalian itu mencari keutamaan Allah. Ada di pasar, ada kalau di kampus kami ya di kita itu adalah kuliah yang ini tempat mencari keutamaan Allahnya di situ. Jadi bukan harus segala-galanya berada di masjid. Nah, ini kalau saya katakan bukan segala-galanya harus di masjid, tidak. Yang di masjid itu adalah hal-hal yang secara intinya itu, substansinya itu membawa ketakwaan, bukan hanya, tapi bukan berarti di tempat lain tidak ada yang membawa ketakwaan, ada banyak lah yang membawa ketakwaan itu. Ya, sebab di kelas bisa juga membawa ketakwaan, di rumah juga bisa begitu, dan seterusnya ya. Sebab kata-kata yang ada di dalam Al-Quran, dalam hadis itu juga ya ada 21 kata masjid, ada 6 kata masajid, ada 59 varian kata dari
masjid atau sajadah sujud. Jadi ada kata wasjudu itu sujud ya, wasajadu sujadan, wasjudi yasjud gitu. Kemudian kata-kata yang lain ya yang ada dalam Al-Qur'an itu ada variannya memang lebih dari 59 tapi banyak sekali kata-katanya itu. Oke, ini yang saya hantarkan untuk kalian sebagai bahan diskusi ya, bahan diskusi. Sekarang masjid memang sudah ditinggalkan karena masa pandemi ini. Bukan berarti tidak boleh ya, masih ada yang memaksakan untuk merasa ingin lebih bagus sholatnya di masjid, masih ada juga. Kemudian sholat Jumat juga dibuka lagi. Bahkan ada yang ngamuk-ngamuk masjidnya tidak boleh dibuka, tidak boleh ditutup begitu. Memang Allah ada menyampaikan kata-kata ya di dalam Al-Quran itu, orang yang paling zalim itu adalah orang yang melarang manusia masuk dalam masjid. Waman azlamu mimman mana masjid Allah. Nah ini orang yang paling zalim memang orang yang melarang masuk ke masjid-masjid Allah. Yuzkaru fi hasmuhu, karena mereka akan menyebut namanya, nama Allah maksudnya, atau berzikir itu, atau mengingat Allah, atau itu di masjid biasanya begitu. Tapi kalau yuzkaru fi hasmuhu wasafi kharabiha. Tapi kalau yang sebaliknya itu ada yang mau menghancurkan, merusaknya, itu juga jangan artinya jangan dilakukan di masjid itu begitu, jangan dilakukan. Nah, karena itu kalau ada yang melakukan itu adalah yang paling zalim, bahasanya begitu, orang yang melakukan kerusakan di masjid itu Nah ini kita banyak punya peristiwa, ada orang yang mau merusak masjid lagi gitu ya, itu kan artinya atau menghalangi masuk masjid, bahkan ada kelompok tertentu tidak boleh masuk masjid gitu ya karena dianggap sesat gitu dan lain sebagainya, atau masjidnya karena berbeda aliran gitu. Nah ini nggak boleh ada sebenarnya kalau menurut Al-Quran itu, karena mereka adalah orang yang paling zalim. Nah sekarang gimana masjidnya ditutup? Nah, pada saat ini kalau tadi orang yang melarang saja gitu ya, itu disebutnya sebagai orang yang kalau dalam Al-Quran itu surat At-Taubah itu ayat khuluha ila khaifin, umpamanya karena orang yang menjadi takut, menjadi ngeri gitu. Lahum fid dunya hizzun, ada balasan bagi mereka itu adalah kehinaan ya. Artinya hizzun fid dunya wa fil akhirati azabun azim ya. Kalau di akhirat nanti akan ada azab yang besar, azab yang luar biasa gitu ya. Nah, ini kalau di dalam keadaan normal seperti itu. Tetapi kalau keadaan seperti ada pandemi seperti ini, memang dalam sejarah sudah pernah terjadi, sudah bahkan ada bukan hanya karena pandemi, karena perang aja begitu bisa terjadi. Yang karena pandemi itu kolera, pernah bertahun-tahun itu Masjid Haram di Mekah itu tidak ditutup untuk para penguasanya dahulu itu di zamannya Utsmani gitu, atau zaman Bani Abbas, Bani Umayyah itu sudah pernah ditutupnya. Atau ada yang juga karena perang seperti zaman Bani Abbas itu ada perang dengan Karamitah gitu ya. Ini kaum Karamitah, bahkan Hajar Aswadnya saja sudah, yang tempat mencium Hajar Aswad itu orang sudah tidak ada bolong gitu ya, dipindahkan. Bahkan Ka'bah itu dipindahkanlah ke tempat lain ya, ke Yaman begitu ya, ke Bahrain itu di sana. Tapi Masjid Haram tetap aja dikunjungi oleh orang. Nah pada saat perangnya itu sampai 5 tahun pernah tidak dilakukan dan tidak boleh orang datang ke sana. Bisa terjadi demikian. Ini karena hal-hal darurat. Kalau sekarang juga begitu, barangkali ke Masjidil Haram sekarang masih gitu kan diketatkan.
Bahkan mungkin ya dengan protokol kesehatan, dan beberapa waktu yang lalu malahan mesti harus dikosongkan juga untuk orang-orang yang berdatangkan untuk umroh, untuk haji. Bahkan haji juga belum ada kejelasan sekarang, walaupun katanya akan dibuka sampai bulan Ramadan ini, belum ada kejelasan benar dari Saudi berapa orang yang harus pergi pada haji, karena harus dikurangi. Nah, ini adalah peristiwa yang luar biasa sekarang. Nah, dengan peristiwa atau keadaan hal-hal yang seperti itu yang saya kemukakan ini, maka kalian boleh kita berdiskusi lah di sini. Saya tidak akan lama-lama sebenarnya untuk terus bicara, karena kalau saya bicara terus saya akan semakin lama. Nah, lebih baik saya bicara sebentar seperti itu saja lah. Silakan, gitu aja. Walaupun tadi hanya diberi waktu untuk diskusi, di akhirnya saja nanti sekitar 10-15 menit, tapi saya ingin buat lebih banyak dialognya di antara kita, lebih banyak diskusinya. Oke, silakan. Begitu saja. Silakan moderator tadi. Ya, baik. Ya. Terima kasih Bapak yang telah menyampaikan materinya mengenai masjid sebagai pusat pembinaan umat ini. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan boleh langsung di open mikrofonnya, ataupun juga boleh bisa langsung mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat. Disertakan terlebih dahulu dengan nama dan NIM serta menyebutkan jurusannya. Dipersilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Ya, baik, sudah ada satu pertanyaan. Ya, silakan. Ada sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman peserta, saya ingin bertanya, Bapak boleh? Boleh. Ya. Ini kenapa suaranya jadi ada echo-nya nih? Jadi saya nggak jelas. Oh iya. Saya coba lagi. Halo? Saya izin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Di masa pandemi itu gitu ya, Pak? Ya. Di masa pandemi kali ini gitu, apa saja amalan yang bisa dilakukan gitu untuk menggantikan amalan-amalan yang biasanya dilakukan di masjid gitu, Pak? Pahalanya itu dapat setara gitu dengan amalan yang dilakukan di masjid. Karena kan kita sedang pandemi ini, kebetulan pasti beraktivitas di rumah gitu, Pak. Ya. Kalau bahasanya sekarang ini, di mana saja sebetulnya harus begitu, ada hadis yang menjelaskan. Di mana saja kita berada, bahkan tidak di waktu dilarang kita masuk masjid seperti ini, itu al-ardu kulluha masajid. Jadi tempat sujud itu masjid, itu di mana saja di bumi ini adalah masjid. Semuanya. Nah, walaupun hanya ada yang tidak boleh, yaitu ya. Mungkin ada yang tidak boleh memang. Ya, satu, tidak boleh itu karena kotornya seperti di toilet. Dua, di kuburan. Tiga, di jalan raya. Itu ada hadis-hadisnya itu. Nah, itu. Tapi di jalan raya kan kita bisa juga sambil berpikir sebenarnya. Hanya tidak sujud di situ. Karena masjid itu tempat sujud tadi ya. Yang tidak sujud di jalan raya. Tapi saya juga sering jalan raya itu di tol malahan juga. Itu kan ngantuk. Bisa kalau sedang nyetir ngantuk lah. Itu saya teriak-teriak, saya azan, saya baca Quran keras sekali supaya hilang ngantuk saya gitu. Bahkan menghafal Al-Quran gitu ya. Itu banyak hal sebenarnya yang bisa. Nggak ada waktu khusus ya yang harus dikhususkan ya, nggak ada lah sebetulnya. Sama aja kalau kita di masjid di mana ya, di rumah juga begitu. Bahkan sekarang akan lebih ikhlas itu di tempat kita. Kalau di masjid itu bisa kita tidak ikhlas. Kenapa? Ada orang lain di situ. Kalau ada orang lain datang, kita sedang sujud, kita mungkin ada perasaan lagi. Sujudnya harus agak lama, sujudnya harus ini sudah mulai tidak ikhlas tuh. Sudah sujudnya yang tadinya itu akhirnya dibetulkan juga jadi beres, jadi agak begitu begininya. Itu hati orang pasti begitu ya. Saya mengalami begitu. Bagaimana caranya? Ini tidak ikhlas, pasti tidak ikhlas itu.
karena ada citra yang kita bangun untuk orang lain. Itu di tempat orang lain. Di masjid itu ada citra yang dibangun gitu ya. Nah, inilah yang mengganggu sebenarnya. Itulah si iblis, si setan itu begitu. Mengganggu kita dalam ketidakikhlasan kita. Nah, keikhlasan kita diganggu menjadi tidak ikhlas. Karena apa? Karena ingin dilihat, wah, apalagi di kampus, ini ada dosen yang harus saya datang nih. Ini mantap gitu untuk menghancurkan ibadah kita. Karena kita tidak ikhlas. Sebenarnya hidup di dunia ini hanya karena keikhlasan kita kepada Allah saja. Ya. Apa artinya keikhlasan kepada Allah itu? Ibadah kita hanya untuk Allah. Hanya kepada Allah gitu. Hanya ikhlasnya itu. Harapannya itu ya. Harapannya itu hanya kepada Allah saja. Jadi pamrihnya, nah ini jadi bukan tidak ada pamrih, tapi pamrihnya kepada Allah. Bergantungnya mengandalkan Allah saja. Nah, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita terlalu banyak begitu sehingga Allah membuat alam ini menjadi sebaliknya sekarang ini. Kita harus ibadah itu di tempat yang tersembunyi dari orang-orang lain yang membuat citra kita jadi. Nah, bahasa citra itu kalau bahasa agamanya namanya kabur, muncul di dalam hati kita. Nah, kemudian sekarang bagus itu, mumpung kalau mau membangun keikhlasan adalah sekarang. Ya, paling-paling juga bisa dilihatnya itu oleh orang dalam keluarga kita sendiri, di rumah sendiri. Bahkan para ulama, para wali dulu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala biasanya untuk mendapatkan keikhlasan itu kabur dari kampungnya, bahkan ke gunung, ke ke gua-gua begitu. Seperti Nabi Muhammad juga kan pergi ke gua itu di atas gunung cahaya itu, Jabal Nur. Itu apa maksudnya? Ya sekaligus di situ tidak dilihat orang lain, dia berdoa menghadap kepada Allah. Begitu. Nah, ini yang kemudian mendapatkan wahyu di situ. Itu tuh karena terpencilnya dari orang-orang ya, menghindari orang-orang. Karena Allah memerintahkannya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Aku tidak perintahkan kalian itu untuk menyembah Allah kecuali dengan ikhlas. Nah, jadi hanya ikhlasnya itu. Ya, itu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, ini adalah agama yang benar itu begitu. Jadi kepada yang dipersembahkan dalam agama itu begitu. Hunafa, lurus ya. Jujur kan dalam diri sendiri. So, yang namanya ikhlas itu agak sulit ya. Kalau kita masih mencari popularitas gitu. Karena popularitas itu menghilangkan keikhlasan. Nah, makanya sekarang tidak populer lagi kalau kita ibadah di rumah. Karena itu sudah menunjukkan keikhlasan sudah begitu. Nah, menunjukkan keikhlasan karena ada keikhlasan yang bagus di situ. Wa yuqimunas shalat gitu ya. Nah, di dalam ayat surat Al-Bayyinah itu ya. Nah, ini wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalat. Nah, ini termasuk mendirikan salat, termasuk berzakat, termasuk apa itu dalam kesepian, dalam kesenyapan gitu ya. Wazalika dinul qayyimah, itulah agama yang benar gitu ya. Itu agama yang benar. Ya, agama yang benar itu begitu. Justru sekarang kayaknya kalau mau beragama yang benar sekarang ada karena dalam kesenyapan kita ya, beribadah kita dalam kesenyapan kita. Jangan kemudian kalau sudah beribadah di rumah, tahajud di rumah, apa di rumah gitu ya. Ibadah kita juga disebarkan, masih tetap disebarkan karena ada sekarang ini ada media untuk itu. Termasuk semuanya kalau tengah malam ngajak gitu kan, saya sudah sedang tahajud, kayaknya sepertinya saya saja yang tahajud, akhirnya disebarkan, mari kita tahajud. Nah, itu sudah mulai terbuka lagi bahwa ada orang, bukan berarti tidak dakwah atau dakwahnya begitu, bukan itu, tapi ada unsur ini ingin diketahui orang. Nah, ini ingin diketahui orang, inilah
yang tidak diperkenankan oleh Allah SWT. Kenapa begitu? Karena ikhlas itu hanya sebuah rahasia yang ditutup, harus ditutup, hanya kita tahu dengan Allah saja. Karena Allah mencintai kita, karena Allah pernah mengatakannya begini di dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah Allah berfirman tapi tidak dicantumkan di dalam Al-Quran, tetapi adanya di dalam Al-Hadis, itu makanya disebut hadis qudsi. Nah, yang namanya ikhlas itu adalah sebuah rahasia, asrarun min asrari, sebuah rahasia dari banyak rahasia. Istauda'tuhu, aku titipkan rahasia itu man ahbabtu min ibadi, kepada orang yang sudah aku cintai, daripada abdi-abdiku yang sudah aku cintai. Ikhlasnya akan luar biasa karena dia akan hanya berbicara dengan Allah saja. Nah, begitu. Oke. Saya pikir masjid amalan juga sama aja di luar masjid, di luar masjid, di mana saja. Amalan di masjid akan menjadi pencitraan gitu ya. Di rumah juga akan jadi pencitraan kalau sekarang tahajud atau sholat kemudian masih disebarkan ke orang lain juga. Apalagi kalau di live kan, wah lebih parah lagi. Banyak orang yang melive-kan umroh sebelum ada pandemi ini. Wah, live, umrohnya live. Itu kan pencitraan. Hajinya live. Bisa bawa kamera ada terus begitu. Padahal itu sedang berhubungan dengan Allah yang Maha Suci, yang tertinggi, yang paling mahal. Kenapa dibuang dengan kata-kata, dengan alat teknologi ini dicitrakan kepada orang lain? Wah, saya mampu beribadah haji, saya mampu umroh dan lain sebagainya. Nah, ini harusnya sudah tinggalkan duniawi, tinggalkan kampung halaman, tinggalkan barangkali bisnis-bisnis kita, khusus kalau sudah pergi ke haji atau umroh, ya di situ. Karena orang-orang yang dulu yang banyak orang yang menjadi mabrur hajinya itu karena meninggalkan Indonesia, meninggalkan tanah airnya itu sendiri, kemudian tidak ada hubungan apa-apa. Kalau sekarang, makanya diberi ajaran oleh Allah sekarang ini, senyap. Kalau dalam pikiran saya memang kita sedih, tapi dalam kesenyapan ini tidak sedih lagi. Karena apa? Karena kita bisa dialog dengan Allah langsung, tanpa ada orang yang melihatnya gitu. Oke. Ya, dari Inayah ya. Ya. Baik Bapak, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Asri Rahmawati. Izin bertanya mengenai keadaan sekarang yang mana sholat berjamaah di masjid itu diberi jarak. Bagaimana hukumnya Bapak? Terima kasih, mohon maaf tidak bisa online. Ya. Hukum itu buatan manusia ya. Kenapa gitu? Anda tanyakan orang belum beristihad untuk itu. Nah, ini Anda menanyakan yang orang belum istihad sekarang. Bahkan ada yang mengatakan, nah, kenapa? Karena Nabi Muhammad itu kan di masa-masa masa-masa normal lah gitu. Kalau sholat itu rapatkan barisan gitu. Sufufakum fa inna taswiyatan sufuf min iqamatis shalah. Nah, salah satu bagian dari menegakkan sholat berjamaah itu adalah merapatkan barisan. Itu perintahnya. Nah, itu yang jadi sunat. Nah, kata-kata sunatnya itu adalah karena dari kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Itu dibuat hukumnya oleh orang sunat gitu ya. Nah, sekarang terbalik. Coba kalau rapatkan, kita akan tewas gitu ya. Bisa jadi begitu. Karena kita akan jadi penyebar atau orang lain menjadi penyebar pandemi ini gitu, COVID-19 ini. Nah, sekarang kok jadi dijarangkan, itu hasil ijtihad yang ijtihadnya itu adalah sepertinya tidak agamis dan bukan hukum agama. Padahal itu ijtihadnya ahli-ahli kesehatan. Itu ijtihadnya ahli kesehatan. Hanya ulamanya saja masih belum menerima. Padahal ijtihadnya, kenapa? Untuk menjaga kemanusiaan. Nah, untuk menjaga kemanusiaan. Kemanusiaan itu harus diprioritaskan dalam agama.
Kenapa harus diprioritaskan? Iya, karena Islam datang itu untuk menyelamatkan umat manusia. Bahasa kata Islam itu selamat ya. Untuk mendamaikan kata umat manusia, karena mereka juga sering bertengkar, harus didamaikan. Salam, Islam itu bermakna salam. Nah, kemudian prioritas manusia sebenarnya di agama adalah prioritas kemanusiaan adalah paling utama. Walaupun ibadah itu juga harus disingkirkan dulu kalau kemanusiaannya belum terpenuhi. Nah, kenapa saya katakan begitu? Lihat, nah, kalau di kita belum tampak yang seperti itu ya. Kenapa? Nabi itu mengatakan kalau hujan saja turun, orang tidak boleh hujan-hujanan, tidak boleh kotor-kotoran begitu, karena hujan itu bisa membuat lumpur sampai kalau kita pergi ke masjid itu kotor dari sepatunya, dari segala macamnya lah, bahkan bajunya jadi basah segala macam. Itu kemanusiaan. Nah, kalau kemanusiaannya harus diselamatkan, jangan sampai ada yang sakit, jangan sampai ada kotor, jangan sampai ada yang basah kuyup begitu kemudian masuk masjid. Nah, karena itu Nabi memerintahkan waktu hujan itu perintahkannya jangan hayya 'alas shalah, tidak begitu, tapi harus Bilal itu disuruh mengatakan waktu hujan ini sholatlah kalian halikum begitu, bukan hayya 'alas shalah, hayuran salat. Kita kan belum ada di Indonesia gitu. Padahal hadis-hadisnya lumayan banyak. Bahkan mutawatir bisa semua orang tahu bahwa kalau hujan harus begitu. Nah itu waktu saya belajar di Timur Tengah, di Jordan, di Suriah, gitu ya, itu kalau sudah turun salju hujan, karena Suriah dan Jordan itu kalau hujan ada salju ya. Itu daerah yang lebih dingin lah dari Saudi jauh, di Syam. Nah, itu masjid-masjid itu menggunakannya begitu. Sallu fi rihalikum, ada yang menyebutnya sallu fi buyutikum. Salatlah kalian di rumah kalian. Tidak hayya 'alas shalah. Jadi hayya 'alas shalah itu dihilangkan karena Nabi memerintahkan supaya mengatakan sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum. Kemudian baru hayya 'alal falah. Itu kebahagiaan itu supaya ada di rumah kalian juga. Nah, itu tidak ini sebenarnya agama kita adalah agama kemanusiaan. Kalau lapar, makan dulu, jangan sholat dulu. Itu prioritas kemanusiaan. Nah, kita kan seolah-olah ya kok kita menjilat Tuhan gitu ya bahasanya. Bahasa saya ini menjilat Tuhan itu bagaimana? Kepada Tuhan yang harus didahulukan segala macam. Enggak ada. Di dalam agama itu kemanusiaan yang didahulukan. Puasa. Waktu puasa apa? Lapar kan? Dan setelah selesai puasanya, dulu kan makan dulu. Kemanusiaan dulu, bukan sholat dulu. Karena sholat itu urusan kita dengan Allah. Kalau makan adalah urusan kemanusiaan kita. Bukan dahulukan makan, makanya namanya takjilul fitr. Dahulukan itu sarapan gitu ya. Dahulukan makan. Fitr itu sarapan, futur sarapan. Makanya kita saja yang salah membahasakannya. Jadi futur, fitrah gitu, buka puasa itu bukan sarapan namanya, tapi buka gitu ya. Nah, ini tapi bukan nggak salah, itu bahasa, soal bahasa. Karena kalau bahasa Inggris betul kalau bahasa Inggris kan breakfast. Kalau buka puasa itu breakfast. Nah, jadi kalau bahasa Indonesia memang buka puasa. Nah, takjil namanya takjil, dahulukan. Setelah itu sholat sekenyangnya. Sekarang itu dengan zikir, dengan apa? Karena itu Nabi tidak pernah lagi makan lagi. Kalau sudah 3 butir kurma dimakan, selesai itu puasa. Makanya sedikit. Nabi itu sedikit makanya. Kalau kita sudah kurmanya dimakan 3 biji, pokoknya atau 5 biji sebagai tajil, kemudian makan yang lainnya banyak gitu. Setelah sholat tuh makan lagi gitu. Nah, ini kita berlebihan memang. Ya,
Kenapa ya? Mungkin karena kemakmuran kita sekarang ini setelah, kalau zaman Nabi Muhammad kan tidak banyak makanan. Apalagi kuliner nggak pernah ada ya. Kita, luar biasa. Nah, kalau kita bisa kembali ke zaman Rasulullah seperti itu, makannya cuma kurma kalau puasa. Puasa makan pagi kurma gitu, sahur kurma, kemudian maghrib kurma begitu. Itu luar biasa. Akan ada hal yang bagus yang seperti zaman Rasulullah ketemukan. Itu apa? Kita bisa bangun malam dengan panjang malam karena perut kita tidak kekenyangan. Banyak ibadah, karena bulan Ramadan harus banyak ibadah, itu begitu. Dan hanya sedikit orang-orang yang bisa begitu sekarang ini di zaman kita sekarang. Mungkin menyembunyikan ya. Apa bisa tuh makan cuma kayak gitu saja? Bisa. Saya sudah melaksanakan, alhamdulillah. Saya sudah bisa melaksanakan. Sebentar lagi bulan Ramadan ini, saya sudah siap-siap habisan kurma 6 kg. Nah, itu untuk kira-kira 6 bulan lah. Untuk satu orang ya. 6 orang ya 3 bulan untuk 2 orang. Kami di rumah berdua, saya berdua ya. Karena sudah kembali modal, artinya kembali modal itu sudah anak-anak saya sudah berkeluarga, jadi atau yang belum keluarga juga sudah pisah rumah, sudah bekerja. Nah di rumah ada begitu ya, udah kita tinggal nggak usah masak lagi kalau begitu. Apa sehat begitu dengan makan begitu? Sehat. Justru kurma itu hanya bisa menyeimbangkan gizi atau protein kita di dalam badan kita. Dan alhamdulillah sudah beberapa tahun saya melakukan hal itu. Bisa ternyata. Berat badan gimana? Tidak turun, hanya stabil. Stabil berat badan itu. Saya punya berat badan itu kalau tidak puasa itu biasanya lebih dari 64 kg. Tapi kalau puasa dengan kurma begitu itu 64 kg. Bahkan pernah saya sampai 78, 79 kg. Berat badan saya sesuai dengan tinggi saya gitu. Tapi pada saat sehat-sehat itu apa? Sehat itu pada saat saya makan kurma itu. Nah, sekarang kurma ternyata bisa ditanam seluruh dunia gitu ya. Kenapa di Indonesia juga sudah bisa ditanam? Ternyata sudah di Aceh ada, di Sukabumi ada, itu kurma apapun yang berbuah. Nah ini nih kan luar biasa. Artinya Allah memberikan segala sesuatu tentang itu dengan kurma adalah dengan makanan yang seimbang yang dicontohkan oleh Nabi. Kalau Nabi makan, kan Nabi juga makan roti. Rotinya kapan makan roti Nabi Muhammad? Jarang sekali kalau ada perang baru mendapatkan rampasan perang dari orang lain, ada gandum, ada itu baru bisa. Kenapa? Karena Mekah Madinah itu kan bukan tempatnya gandum kok. Gandum itu harus dari Mesir. Kalau kita terigu sekarang itu harus diimpor dulu gitu dari mana-mana. Dulu jalan kaki tuh dari Mesir sampai ke Mekah, Madinah. Nah sekarang, itu ya. Oke, saya kira itulah. Nanti saya kemana-mana ngomongnya. Silakan lagi siapa yang mau berdiskusi, bertanya atau berpendapat. Boleh berpendapat. Dan tidak dilarang oleh saya berpendapat yang berbeda. Nanti kita dialog saja. Oke. Silakan, ada suara laki-laki saya dengar. Yang bilang Pak. Siapa itu? Ayo suarakan. Kebetulan Bapak ada pertanyaan juga dari message. Ya, silakan. Ya, saya bacakan lagi. Assalamualaikum, saya Witri dari Pendidikan Masyarakat. Izin bertanya, akhir-akhir ini narasi radikalisme selalu terdengar. Dan parahnya lagi, ada beberapa pendapat dari orang-orang yang menyangkut pautkan radikalisme ini dengan masjid, yaitu berasumsi bahwa masjid sebagai sarang radikalisme. Izin bertanya bagaimana tanggapan Bapak terkait hal tersebut dan upaya yang dapat dilakukan agar asumsi tersebut dapat dipatahkan dan bagaimana peran para pemuda-pemudi Islam untuk menanggapi hal seperti ini. Oke, saya ingin jujur saja ya, jujur itu sangat penting bagi kita. Kalau orang yang berceramah keras-keras, teriak-teriak, maki-maki orang, dan ada orang yang tersakiti, ini kan radikalisme.
Apalagi beda aliran kemudian disesatkan lagi, dikafirkan. Nah, ini lebih berbahaya lagi. Ini memang di masjid itu. Kalau saya berpikir saya ini kepada Allah, meminta kepada Allah bagaimana, ya Allah ini kok orang begini gitu. Ya serahkan kepada Allah. Saya hanya bisa menyerahkan kepadamu ya Allah. Kalau saya melawan mereka juga saya bisa hilang nyawa saya. Karena itu juga radikalisme, bahkan halal nyawanya gitu. Walaupun seorang profesor agama gitu bisa hilang nyawanya. Dan saya sudah biasa itu, saya dikafirkan orang biasa saya. Oleh orang-orang yang begitu. Bahkan oleh mahasiswa saya ya begitu. Tapi saya doakan mereka, ya Allah ampunilah orang yang mengkafirkan saya. Maafkanlah. Dan bahkan berhadapan dengan saya maafkan kau. Saya bilang, walaupun pun Anda tidak pernah mau menarik kembali di hadapan saya, tidak pernah menarik kembali kata kafirnya itu. Pokoknya Fadli sudah kafir. Nah, tapi saya hanya begitu saja. Saya tidak ada upaya. Upaya saya apa? Nggak ada. Upaya saya itu tenaga saya kurang untuk mengelawan yang begitu. Allah adalah satu-satunya yang saya andalkan. Nah, kenapa saya percaya kepada takdir itu? Allah yang mengubah takdirnya. Dan saya tidak akan mengatakan dia sesat dan lain sebagainya, tidak. Atau dia kafir, tidak. Walaupun ada kata-kata siapa yang mengkafirkan seorang muslim, dia kafir. Saya tidak. Saya ingin dia diampuni oleh Allah saja. Karena dia adalah makhluk Allah yang diberi rizki, makanya hidup dia juga. Diberi rizki oleh Allah. Dikasih sayangi oleh Allah juga. Nah, itu kayaknya lebih mudah-mudahan itu lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu saat nanti, walaupun kita tidak bisa melihat sekarang. Karena apa? Kalau diperangi dia juga akan melawan. Nah, ini yang saya sebut radikal itu seperti itulah. Tapi itu tidak bakal bisa kita hilangkan begitu saja. Kalau Nabi Muhammad mendapatkan orang-orang radikal, yaitu kaum musyrikin di Mekah, selalu berperang Nabi Muhammad itu dengan mereka, tapi tidak ada jalan keluarnya, tidak pernah mau menyelesaikan masalah. Kenapa? Yang berperang bersama Nabi kemudian terbunuh, masuk neraka mereka. Saya nggak mau orang yang berhadapan dengan saya masuk neraka, saya nggak mau. Karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Baik, Maha segala-galanya. Lebih baik itu orang-orang itu masuk surga saja. Ya Allah, masukkanlah mereka dalam surga. Ampunilah mereka. Nah, kenapa itu? Doa lebih tajam daripada pedang. Para sahabat Nabi yang menjadi muslim itu karena doa, bukan karena perangnya. Bukan karena tenaga Nabi Muhammad yang dihabiskan untuk perang. Yang terjadi, ini contoh sebenarnya dalam kehidupan kita. Akhirnya ternyata Nabi Muhammad sudah tidak berperang lagi di usia-usianya 60 lebih itu. Tapi beliau ingin pergi ke Mekah dan berdoa di Ka'bah begitu. Di tempat-tempat mustajabnya di Mekah itu Nabi ingin berdoa. Kemudian itu dilarang juga oleh kaum orang Mekah itu waktu beliau berniat pergi. Pergi haji dengan sahabat-sahabatnya di tahun ke-8 itu ya. Hijrah. Tetapi dihalang-halangi juga. Akhirnya berhadapan dengan mereka dan membuat surat perjanjian Hudaybiyah namanya. Boleh, tapi tahun depan hajinya, umrohnya. Nggak boleh bawa senjata. Gitu. Yang memang kami kan kata Rasulullah dan kawan-kawan. Itu tidak ingin berperang, niatnya juga tidak niat berperang. Makanya mau buat perjanjian, damai. Begitu. Bukan perjanjian damai itu sampai berpuluh-puluh tahun begitu harus damai. Tapi perjanjian itu akhirnya sahabat juga ngamuk. Kenapa kita sudah berada di bibirnya Mekah? Kita kalau berperang pasti menang gitu. Kata Ali, kata Umar, kata para sahabat besarnya, Utsman.
Nah, itu pasti menang kita. Ya, tapi kita tidak niat perang. Mau masuk Mekah itu niatnya berhaji. Sudah 8 tahun itu turun surat haji tentang haji. Sudah diperintahkan haji, tapi kita baru berangkat sekarang. Ini niatnya bukan untuk perang. Itu makanya buat perjanjian itu. Nah, perjanjiannya merugikan. Nggak usah lah, terserah Allah saja, kata Nabi. Walaupun merugikan. Siapa yang datang ke Mekah dari orang Madinah tidak boleh dikembalikan. Dari Mekah kalau pergi ke Madinah kemudian harus dikembalikan. Itu merugikan kalau dalam perang. Ya, tapi dalam ibadah, dalam dakwah, dalam penyebaran virus agama yang benar, itu menyebarkan virus. Itu karena orang yang pernah di Madinah harus pulang ke Mekah. Itu sudah mengetahui Nabi Muhammad dan kawan-kawan itu seperti apa di Madinah, hidupnya seperti apa, ibadahnya seperti apa, kebaikannya seperti apa. Nah, itu harus dikembalikan mereka itu. Kalau orang yang dari Madinah ke Mekah, nah ini kan dari Madinah ke Mekah, itu juga tidak boleh dikembalikan. Harus di Mekah saja, karena mereka akan menyebarkan virus agama Islamnya di Mekah gitu. Padahal ya dalam perang kan kenapa harus semuanya berada di Mekah. Nah ini ternyata benar gitu ya. Kenyataannya begitu. Nah kemudian baru tahun berikutnya Nabi beribadah Mekah, kemudian Mekah tidak ada perang lagi. Yang ada adalah futuh Makkah, keterbukaan hati-hati orang Makkah menjadi orang beriman. Karena Nabi Muhammad yang berdoa, makanya sedang untuk memasukkan orang-orang ke dalam Islam untuk beriman, untuk berhidayah, mendapatkan hidayah. Nah, seperti sahabat-sahabat yang lain juga, Umar bin Khattab dulu kan masuk Islam itu karena doa Nabi Muhammad. Padahal Umar bin Khattab mau membunuh Nabi Muhammad, tapi Nabi mendoakannya. Ternyata dia berislam. Begitu. Nah, karena itu doa lebih bagus. Ya, karena kalau saya berhadapan dengan orang-orang yang begitu ya, mau radikalisme, mau memerangi kita, mau apa saja. Kalau saya bukan tentara, saya bukan apa-apa, saya cuma sekedar dosen begini, ya udah saya hanya punya kemampuan dan power saya adalah doa saya gitu. Power saya adalah doa saya. Power saya ada di tangan Allah begitu. Allah lebih berkuasa daripada saya. Dan Allah sendiri satu-satunya yang bisa memberikan hidayah. Nggak ada manusia apapun yang bisa memberikan hidayah. Nggak ada. Jadi berislam, bertaat, beribadah, bertakwa, kemudian bertaqarrub ila Allah itu hanya karena Allah saja. Bukan karena yang lain-lain. Jadi kalau kita mau mengubah orang, mari kita caranya adalah kalau dalam keyakinan saya mendoakannya. Karena kita tidak, karena kalau mengubah dengan senjata ya harus jadi tentara lah. Kalau mau mengubahnya dengan politik ya harus jadi presiden lah. Nah, kalau karir saya sudah habis ya. Karena tertinggi saya ya guru besar, sudah selesai. Tinggal berdoa saja saya. Tidak harus jadi tentara. Nah gitu. Nah, di masjid juga begitu. Semuanya juga begitu. Semua. Mari kita berdoa. Dan doa adalah pasti dikabulkan. Kenapa saya katakan pasti? Karena janjinya sendiri. Janji Allah sendiri. Doalah padaku. Nanti aku kabulkan. Pasti aku kabulkan. Harus aku kabulkan, kata Allah. Ud'uni astajib lakum, harus aku kabulkan doa kalian. Kenapa tidak dikabulkan doa-doa itu? Ada yang salah di situ. Karena Allah itu maha pengabul doa, bukan maha penolak doa. Tidak ada kata itu. Kita selalu bersalah sangka kepada Allah. Sangkanya itu keterbalikannya. Allah marah kepada kita gitu, dia mengampuni dosa. Itu tidak ada. Allah pengampun, Allah tidak pernah marah. Tapi kita katakan begitu. Ya terjadilah kalau kita mengatakan begitu, itu artinya menuduh Allah marah, ya marahlah kepada kita, terasanya jadi marah kepada kita itu. Makanya jangan begitu. Husnuzan.
Mari kita minta kepada Allah supaya kita berhati husnuzan, hati yang baik terhadap Allah, berprasangka baik. Kalau orang merasakan, oh saya tidak punya begini, gini, tidak bisa begitu, tidak apa namanya, saya jomblo begitu, padahal kurang apa saya begitu, ya cantik, ya cakep, ya apa gitu, tapi Allah tidak adil gitu. Nah, kalau sudah mengatakan tidak adil kepada Allah, itu akan terjadi terus menerus kepada kita. Karena Allah mengabulkannya adalah kata-kata kita sendiri. Umpatan-umpatan, sumpah-sumpah kita yang akan dikabulkan oleh Allah. Nah, oke, bahasa saya begitu ya. Terima kasih. Silakan lagi mau bicara. Ya, baik. Bapak sudah ada 3 pertanyaan. Apakah akan dilanjut lagi untuk sesi Ya pertanyaan lanjut yang sampai ini? jam berapa? Silakan, saya mau lanjutkan sampai kapanpun ya Anda berikan Ya, kepada saya. ya. Baik, bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, silakan boleh raise hand atau boleh juga langsung open mic atau bisa juga menyampaikan pertanyaannya di kolom chat. Kalau chat belum ada nih. Ya, belum ada lagi Bapak. Oke. Silakan. Ya, silakan untuk Salamah Pendidikan Masyarakat ya. Boleh langsung open mic saja. Oke, silakan. Terima kasih kepada MC, juga kepada Prof. Saya ingin bertanya, Prof, terkait masjid. Kemarin itu saya menemukan fenomena, jadi dia itu agama Buddha. Dia kayak bikin masjid itu di desa. Nah, saya juga pernah kayak seliweran gitu, lihat masjid itu nggak boleh donaturnya itu seorang non-muslim. Nah, tapi ilmu yang saya itu seliweran, jadi kayak jelas gitu. Minta penjelasannya Ustadz, bagaimana masjid itu apakah boleh mendapat donasi atau donatur non muslim. Sekian, terima kasih Prof. Ya. Oke. Hal ini terjadi di zaman Nabi Muhammad sebetulnya. Enggak usah. Ini kita kadang-kadang tidak punya pengetahuan, tidak punya sejarah, tidak punya ilmu untuk menjangkau ke sana. Karena apa yang disebarkan di dalam masyarakat kita selalu perangnya, bukan damainya. Nah, ini dengan agama sebetulnya Nabi Muhammad itu tidak pernah berperang dengan agama apapun. Karena ada perjanjian damainya di perjanjian Madinah. Yahudi adalah satu agama dengan Nabi Muhammad. Umatun wahidah itu sebetulnya satu umat di Madinah. Tapi kita itu perang salib itu terjadi setelah Nabi Muhammad wafat, jauh itu. Nabi Muhammad wafat abad ke-7, ini terjadi abad ke-12. Perang salib itu jauh sekali. Itu perang politik itu. Nah, politik timur dan barat itu diawali begitu. Maaf ya, ini saya kok ada begini ini ya, ada halangan apa ini? Oke, saya akan lanjutkan. Bisa masih berdengar suara saya? Terdengar, Prof. Oke, terdengar. Tadi saya kehilangan jejak ya. Walaupun mungkin nggak sekelihat, nggak apa-apa. Saya lanjutkan lagi bahwa Indonesia ini sudah dibangun oleh
ulama-ulama kita dahulu dan sudah diserahkan oleh ulama-ulama kita dulu dengan berbagai agama boleh hidup dan sama. Karena itu dalam Undang-Undang Dasar disebutkan kedudukannya sama. Nah, dalam kedudukan yang sama ini saya teringat kembali kepada zaman Nabi Muhammad karena saya paling banyak ngajar di prodi ya, di program studi IPAI, Ilmu Pendidikan Agama Islam itu tentang sejarah. Jadi sejarah sudah saya kubek-kubek ya, sejarah Nabi Muhammad, sejarah para nabi, dan sejarah Islam ya. Ini tanya saja IPAI, ini saya ngajar apa gitu ya. Nah, itu setelah saya ngubek-ngubek sejarah begitu, itu di dalam dan tafsir ya, tafsir Al-Quran. Bahkan tafsir Al-Quran saya itu tafsir berdasarkan sejarah yang suka saya sampaikan di Masjid Al-Furqan itu. Tafsir sejarah. Kenapa? Karena ayat-ayat Al-Quran itu berhubungannya dengan sejarah. Pada saat turunnya surat Ali Imran, itu sejarahnya luar biasa untuk kehidupan beragama kita. Kenapa begitu? Karena disinilah kehidupan nyata yang berbeda agama diakui oleh Al-Quran. Diakuinya bagaimana? Nah, di dalam sejarah kelihatannya, bukan di dalam teksnya. Kalau dalam teksnya bisa ditafsirkan oleh orang macam-macam. Tapi sebenarnya teksnya kan begini, Al Imran itu alif lam mim, nazzala alaikal kitab bil haqq, musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wal Injil. Nah, itu ada kata-kata itu Taurat, Injil dan Alkitab Al-Qur'an. Dan ada dialog ya, dalam ceritanya surat turun ini asbabun nuzul namanya. Saya jadikan contoh aja dalam kehidupan kita di Nusantara, di Indonesia. Nah, sama Nabi Muhammad itu dialog Nabi dengan para pendeta yang datang dari Yaman, dari kaum Yaman itu Najran. Bahasa dulunya namanya suku Najran, suku yang dipimpin oleh seorang pendeta yang namanya Abdul Masih, datang kepada Nabi ingin mendialogkan dan tidak saling paksa agama di situ, berdialog dengan Nabi dari Najran itu. Kemudian ya tidak ada kalau bicaranya tentang akidah itu tidak ada titik temu. Karena perbedaan agama, perbedaan persepsi, dan mereka juga tidak mau menjadi orang Muslim, nggak jadi. Nah, tapi kayaknya Nabi Muhammad waktu pulang mereka itu berdoa ya. Dan itu sekarang Yaman kan daerah Muslim baik. Dan hampir Jazirah Arab itu hanya tinggal 0,0 sekian % non Muslimnya. Bukan perdebatannya yang terjadi di situ di hadapan Nabi Muhammad. Berdebat, tapi kalau tentang kitabnya, tentang Injil atau Taurat atau Zabur, itu ya masing-masing. Itu kan Injil, Taurat, Zabur yang masih benar. Enggak, justru sudah berbeda. Karena itu pendapatnya berbeda mereka dengan aku. Saya ingin sebut begini saja. Kalau yang disebut perjanjian lama itu namanya Taurat dan Zabur, itu perjanjian lama di dalam bahasa sekarang ya, atau Sifrul Qadim kalau dalam bahasa Arab, atau Ahdul Qadim gitu juga ada. Itu perjanjian lama. Kemudian turun di kalangan orang Yahudi itu juga kitab lagi baru, makanya jadi perjanjian baru namanya, yaitu Injil. Injil itu perjanjian baru, yang perjanjian lama Taurat dan Zabur. Dan oleh Nasrani itu disatukan semua jadi perjanjian lama dan perjanjian baru namanya. Nah itu. Dan oleh Nabi Muhammad juga disatukan itu perjanjian lama, perjanjian baru, dan yang lebih baru lagi yaitu Al-Quran. Begitu. Kalau di zaman Nabi Isa itu kemudian ada yang Yahudi yang tidak mau menjadi Nasrani, jadi dia mengikuti perjanjian yang baru, maka nggak apa-apa. Nah sekarang juga sebetulnya pada zaman Nabi Muhammad
Nabi Muhammad membiarkan dan nggak apa-apa juga mereka memegang teguh kitabnya. Walaupun ada kekeliruan-kekeliruan, karena kekeliruannya sudah dikoreksi oleh perjanjian yang lebih baru, yaitu Al-Quran ini. Perjanjian dengan Allah itu yang lebih baru, yaitu Al-Quran. Ini sudah mengoreksi, jadi ada yang sudah dikoreksi. Walaupun mereka tidak mau menerima koreksian itu, tapi nanti juga akan terbuka dan mendoakan Nabi Muhammad mendoakannya. Gitu. Seperti penyaliban Yesus, gitu ya, misalnya Nabi Isa, itu mereka kan akui, tapi ada yang tidak mengakui. Ya, apa namanya, Islam tidak mengakuinya karena turun ayat Al-Quran itu tentang penyaliban itu sebetulnya keliru gitu. Memang ada samar-samar di situ, ada orang-orang yang tersamarkan dan lain sebagainya. Ya, bahasa Al-Qurannya adalah mutasyabih itu ya di situ, yusyabih gitu ya. Bahasanya begitu. Ini karena bahasa tasbih itu yang membedakannya. Nah, kemudian ternyata setelah itu yang kaum Nasrani, Kristen juga pecah lagi setelah ada Islam ini, atau di sekte-sekte mereka sendiri. Ada yang tidak percaya kepada, ya ada sekte yang tidak percaya kepada penyaliban, hampir sama dengan Islam, sama begitu dengan Islam. Yaitu sektenya, sekte Saksi Yehova namanya. Di Bandung sudah ada. Mahasiswa saya dari IPAI atau dari yang lainnya, kalau saya berikan tugas, itu tugas untuk diskusi tentang pluralisme agama atau toleransi beragama. Saya suruh mereka mewawancarai atau waktu normal itu mendatangi tempat gereja-gereja yang tanpa salib. Tidak ada, bentuk salibnya tidak ada, karena berbeda, yaitu Saksi Yehova. Kalau mau tahu, Anda itu ada di Jalan Susilo yang nomor 1 ya di Bandung. Nah, ini ada, boleh Anda saksikan itu. Jadi mereka sendiri berbeda-beda, tapi ada yang mirip-mirip dengan Islam. Kenapa tidak jadi Islam? Dan itu tidak dipaksa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, sama seperti Abdul Masih itu dengan rombongannya yang kemudian kembali lagi, itu akhirnya membuat surat perjanjian damai sampai hari kiamat. Jadi sebenarnya kalau mengikuti jejak Nabi Muhammad, kita sudah membuat perdamaian dengan Nasrani itu buat perjanjian damainya sampai hari kiamat. Luar biasa perjanjian damainya. Jadi nggak boleh kita saling apa namanya, karena saling paksa masuk agama, apalagi gitu ya, karena Quran juga melarangnya. Nah, saya ingin saya tekan di Indonesia sekarang. Di Indonesia kan sebetulnya dengan ada negara Indonesia itu sudah damai dengan semua agama. Nggak ada lagi, nggak boleh kita mengatakan mereka kafir kalau dalam kehidupan bernegara. Yang kafir itu hanya intern agama saja. Kalau di luar agama kita, nah sama seperti kalau di Timur Tengah sudah membuat perjanjian itu, tidak lagi mengatakan kafirnya kepada mereka, tapi ahli kitab. Jadi Yahudi, Nasrani itu ahli kitab nyebutnya. Nah di sini juga sama. Kita sekarang di Indonesia, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, itu warga negara Indonesia yang sama. Kalau Anda tidak mau menyebutkan ahli kitab, nah karena tidak ada di dalam undang-undang, yaitu warga negara adanya namanya. Warga negara Indonesia, punya kedudukan yang sama. Kalau mau dipilih, pilih yang sama. Nggak ada perbedaan sebenarnya. Nggak ada. Kalau dia mencalonkan ya tergantung pemilihnya aja. Mau dipilih, tidak dipilih, itu warga negara Indonesia. Wah, katanya dalam Al-Quran begini-gini. Ya itu internnya saja, jangan dibocorkan keluar. Dan mereka juga tidak mengakuinya. Nah, seperti zaman Nabi Muhammad sama begitu. Nggak usah. Kita juga tidak akan menggunakan kitab mereka. Ya mereka punya hak warga negara saja. Gitu. Haknya sama, hak dipilih, hak memilih sama. Jangankan jadi presiden pun, kalau itu nggak ada undang-undang yang mengatakan bahwa non-Islam tidak boleh jadi presiden. Kita harus jujur di situ. Saya jujur ya, saya jujur ini. Seperti Gus Dur ya, Gus Dur itu jujur sekali. Makanya waktu ada Ahok itu didukung oleh Gus Dur supaya dia jadi gubernur, dan bisa jadi gubernur kamu katanya gitu. Jadilah gubernur itu. Ahok jadi gubernur itu doanya Gus Dur itu.
Jokowi juga sama, waktu jadi wali kota, sampean kalau sampean jujur, sampean bisa jadi gubernur, bahkan jadi presiden. Nah, doa ini menjadi presiden 2 kali beliau. Sampai ada yang mengisukan sampai 3 kali ya, tapi undang-undang kita, undang-undang dasar kita tidak membolehkannya. Nggak akan terjadi sebetulnya. Apalagi sudah 2 kali Jokowi mengatakan itu tidak bisa dilakukan pemilihan 3 kali itu. Tapi tetap saja lawannya kok mengatakan begitu. Kayaknya menurut Jokowi sendiri itu menampar pipi saya katanya, atau mau menjerumuskan saya begitu. Dengan begitu sabarnya dia mengatakan begitu, dan tidak sesabar presiden, dia lebih sabar dari presiden-presiden lain menurut dalam kacamata saya ya. Maksudnya saya sudah tahu Presiden Soekarno karena pernah hidup bersamanya, Soeharto pernah hidup bersamanya juga. Saya kan semua zaman saya alami ini di Indonesia ini, semua zaman kepresidenan maksud saya. Jadi saya tahu gitu. Sampai Presiden Jokowi sekarang. Ya kalau presidennya akan datang nggak tahu siapa. Yang paling penting saya ingin kalau mau milih presiden itu yang ditakdirkan oleh Allah. Itu saja. Ya Allah beri saya pilihan yang akan engkau takdirkan. Karena itu takdirmu. Nggak bisa dimacam-macamkan. Ini agama gitu ya. Dan itu ada istikharah. Istikharah itu apa? Istikharah itu meminta untuk ditakdirkan. Meminta engkau yang memilih ya Allah dan engkau yang menakdirkannya. Jadi tidak ada pilihan bagi kita. Sebenarnya itu lebih bagus. Seperti Anda kalau mau minta jodoh, ini ada calon 3 umpamanya. Saya mau milih yang mana? Nah, istikharah katanya kan, gitu ya. Dalam agama kan istikharah. Istikharah itu kata istikharah itu meminta dipilihkan. Nah, meminta dipilihkan. Kalau minta dipilihkan kepada Allah, ya itu istikharah namanya. Minta dipilihkan kepada Allah. Ya Allah, pilihkanlah calon saya ini. Ini banyaknya kekeliruan dalam doa kita. Apa yang diminta oleh kita? Katanya istikharah, tapi saya mau yang ini. Ya, saya mau yang ini lebih cakep, ini lebih cantik, lebih kaya, lebih lembut, barangkali lebih apalah begitu. Karena itu pilihkan, ya Allah, saya istikharah, tapi saya memilih yang ini. Itu bukan istikharah namanya, bukan meminta dipilihkan oleh Allah, tapi minta dia memilih sendiri. Ya udah kata Allah, itu saja kamu ambil. Kamu sudah menentukan oleh pikiran Anda sendiri, pikiran kamu sendiri. Akhirnya jadi yang itu terpikir-pikir terus di situ, wah ini sudah di istikharah. Nah, padahal istikharahnya tidak jadi itu. Yang gitu itu tidak jadi. Kenapa? Ya, tidak yang terbaik menurut Allah, tapi terbaik menurut dirinya gitu. Makanya kalau kemudian satu saat malahan cerai gitu ya, itu karena bukan pilihan dia sebenarnya. Bukan pilihan Allah, tapi pilihan dia sendiri. Maka jodohnya cuma sementara segitu, sesuai dengan pilihan kalian gitu. Pilihannya sendiri. Kalau berdoa diberi apa saja Allah, serahkan, kosongkan hati kita, Allah saja yang milihnya. Nah, Allah kan maha berkuasa. Dari bikodratika, aku minta bikodratika dengan kekuasaan, kudrat kekuasaanmu. Nah, begitu. Jadi begitu tuh bahasanya ya. Kalian bahasakan, mari kita cara beragama ini dengan bagus dan serahkan segala sesuatu kepada Allah. Allah yang memberi rezeki, Allah yang memberi hidup, Allah yang memberikan segala kala untuk kita. Maka perankanlah Allah lebih dari kita sendiri. Karena kita hanya diberi nafsu, diberi akal, diberi pikiran yang terbatas, diberi usaha juga yang terbatas. Saya ingin contohkan satu lagi. Contohnya kenapa usaha itu boleh dilakukan semampu kita, tapi hasilnya jangan hasilnya itu takdir Allah. Gitu. Banyak usaha yang tidak ditakdirkan. Contoh, Siti Hajar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim dengan anaknya, dengan putranya Ismail.
kehabisan air. Kemudian usaha bolak-balik ke sana kemari, anaknya nangis, sudah kekeringan, nangis, kehausan, nangis. Air susu tidak ada. Apa yang dilakukan dia? Usaha dia cari, lari ke bukit kecilnya di situ. Barangkali ada air kelihatan dari bukit itu ke tempat lain yang jauh-jauh. Bukit Safa. Lari lagi ke Bukit Marwah. Masih bayinya jauh-jauh. Tapi bayinya memang sudah ditinggalkan, sedang nangis-nangis itu. Betapa usahanya sudah bolak-balik sampai 7 kali bagi seorang perempuan yang seorang ibu begitu. Nggak mendapatkan, nggak ada hasil. Nggak ada hasil. Yang sekarang menjadi ibadah itu kita sebetulnya menjadikan usaha Siti Hajar, istrinya Nabi Ibrahim itu. Usahanya habis, sudah kelelahan. Terus dengan lunglai dia mendatangi ya, sambil menangis lihat bayinya. Tapi ternyata air keluar dari bawah kakinya karena kaki bayi itu yang mau bergerak-gerak memukul-mukul padang pasir di situ terus keluar. Nah itulah yang tidak usaha malah mendapatkan. Karena apa? Karena takdir Allah. Yang tidak usaha mendapatkan hasil. Yang usaha nggak dapatkan hasil. Maka mari kita cara hidup kita ini usaha 100% kita lakukan, tapi kemudian percayakanlah bahwa takdirnya itu yang akan kalian minta takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Segitu aja sekarang ini. Mudah-mudahan kalian semua bisa mendapat takdir yang baik, yang hasil pas karena takdirnya. Ya, Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fil qawli wal amal ridha wa khasyataka fil ghaibi wa syahadah. Allahumma inna nas'aluka sidqa tawakkuli 'alaika wa husna dhanni bika warzuqna wa warzuqna mahabbataka warzuqna ridhaka ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kita serahkan doa kita kepada Allah, semoga kita menjadi bahagia bersama keluarga untuk Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan takdir yang terbaik untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya pikir ini sudah 10:15 selesai. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, titip salam untuk keluarga yang mereka yang bisa mendengarkan saya ataupun tidak. Dan kalau ada kesalahan ya saya memohon Allah. Kemudian boleh juga berdialog dengan saya kapan saja ya. Kalau menginginkan kalian. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak, terima kasih atas pemateriannya yang sangat luar biasa dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mengajukan beberapa pertanyaannya. Sebelumnya di sini saya akan menyimpulkan dulu sedikit mengenai pematerian yang telah dibahas tadi, yaitu pertama masjid sebagai pusat pembinaan umat, di mana masjid itu memiliki arti sebagai tempat sujud. Masjid juga dibangun untuk sebuah ketakwaan atau tempat beribadah, di mana fungsi masjid adalah sebagai berikut. Yang pertama itu sebagai pusat pendidikan, pengajaran, dan ketakwaan. Adapun berbagai kegiatan yang biasanya dilakukan ketika mungkin tidak masa pandemi ya Pak, yaitu kuliah subuh, kuliah duha, pengajian, dan kegiatan ketakwaan lainnya. Nah, ada juga beberapa varian dari kata masjid itu, ada 59 varian dari kata masjid. Lalu bagi orang-orang yang senantiasa tidak taat atau mungkin malah mendustakan masjid itu sebagai tempat ketakwaan atau menyebutnya sebagai tempat radikalisme, usaha kita atau upaya kita adalah mendoakan orang tersebut dengan baik dan kita tetap berusaha berfokus dalam ibadah kita menuju keikhlasan dari Allah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan. Baik Bapak, terima kasih atas pemateriannya. Sekali lagi untuk teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Akhirnya kita berada di penghujung acara, yaitu penutupan. Demikian rangkaian acara pelaksanaan kuliah duha PAI Tatap Muka Daring Tutorial PAI DP Universitas Pendidikan Indonesia semester genap 2021. Marilah kita tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup ya. Saya Inaya. Ya Bapak, mangga.
Saya Inaya Sandini, mohon undur diri. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman, jangan lupa juga isi presensi yang akan dibagikan di kolom chat. Ya, boleh bagi teman-teman yang mau keluar, silakan isi presensi out terlebih dahulu ya. Bagi teman-teman yang sudah mengisi presensi, boleh langsung leave aja dari roomnya.